Halo Auto Family, kembali lagi di channel resmi Auto 2000, Auto 2000 ID. Bersama saya sendiri Bambang Karyadi, Wiraniaga Auto 2000 Yosudarso. 21 November 2022, persis setelah acara launching Innova terbaru selesai. Kami mengambil video ini dan terima kasih kepada Auto Family karena Auto Family sudah subscribe channel resmi kami Auto 2000 ID sehingga bisa menyaksikan langsung video yang kami tayangkan ini. Kita akan mengulas dari depan sampai belakang, luar, dalam, apa aja perubahannya dibandingkan Innova sebelumnya. Saksikan terus ya video ini sampai selesai. This is the new Corolla Altis 2022. Seperti biasa, kita bahas pada bagian depan dulu ya Auto Family. Di sini modelnya semuanya full baru, kecuali kalau kita ngelihat di bagian spionnya tuh, masih mirip-mirip sama yang model sebelumnya. Kap mesin dibikin lekukannya lebih tegas seperti Land Cruiser ya, kalau kita lihat nih. Grill di bagian depan ini modelnya heksagonal, seperti Toyota-Toyota lainnya, emang kita bikin semacam prinsipal ya. Jadi model-modelnya akan dibikin serupa-serupa seperti itu. Di bagian bawahnya sini, ada melintang dari bagian kiri ke kanan, bentuknya senyum, itu list chrome. List chrome-nya itu pipih, tidak terlalu tebal, tapi bagus menurut saya. Karena jadi nggak terlalu mencolok gitu chrome-nya. Biasanya hybrid ada bagian biru-birunya di tengah emblem, tapi sekarang sudah tidak ada, dibikin serupa semuanya seperti ini. Bagian pinggir-pinggirnya ini hitam, bagian tengahnya tetap chrome dilapisin sama kaca, sehingga terlihat seperti mewah gitu. Ada yang nyempil nih di bagian bawah emblem, yaitu kamera depan, karena Innova Zenix ini sudah pakai kamera 360. Depan satu, kiri kanan satu, sama belakang juga ada satu kameranya sekeliling mobil. Kalau kita posisi mundur bisa ngeliat tuh sekeliling, lebih enak. Nah, bumper pun semuanya baru nih, Auto Family. Di antara bumper, antara atas dan bawah, di sini ada lampu DRL. Lampu DRL ini bisa berubah menjadi lampu sen juga. Jadi bisa putih, bisa kuning. Tapi ini belum running ya, modelnya dia klip-klip biasa aja. Karena ini adalah tipe yang modelista, di bagian bawahnya ada namanya spoiler bumper. Lampu bagian atas, jauh, deket, itu semuanya sudah LED, serta fog lamp yang di bagian bawah kecil ini juga sudah LED Auto Family. Kita buka bagian kap mesinnya ya. Di bagian bawah kap mesin, di bagian dalamnya sudah ada peredam juga. Dan di bagian dalam, ini catnya semua sudah rapih. Mesin yang dipakai ada dua, yang hybrid sama non-hybrid. Kalau yang hybrid itu dia kodenya M20A FXS. Kalau misalkan yang non-hybrid M20A FKS. Berarti si Toyota Innova yang baru ini menggunakan mesinnya Foxy Auto Family. Dengan kapasitas 2000 cc, mesin Innova Zenix ini bisa menghasilkan tenaga 174 PS di 6600 RPM. Sedangkan kalau misalkan yang hybrid, itu dia menghasilkan 152 PS di 6000 RPM. Itu baru mesin bensinnya doang ya. Sedangkan kalau hybrid itu kan ada dua sumber tenaga, yaitu mesin gasolin dan motor listrik. Motor listriknya bisa menghasilkan 113 PS. Tapi itu bukan berarti di total begitu aja menjadi 200 sekian. Secara sistem ini menjadi 186 PS tenaganya. Lebih besar dibandingkan yang non-hybrid tentunya. Selesai dari depan, kita ke bagian sebelah kiri. Ingat ya, sekarang kan pakai mesinnya Foxy ini, ya kan? Innova yang ini sudah penggerak roda depan, tidak pakai lagi gardan. Velgnya sekarang lebih besar menjadi 18 inci, dilapis oleh ban yang ukurannya 225 garis miring 50. Nah, bagus nih, lumayan tebal dan lumayan lebar. Ya, jadi napaknya mantep. Velg yang digunakan ini warnanya itu super chrome kami menyebutnya. Ini mirip-mirip sama velgnya Lexus kalau saya lihat-lihat. Nah, di dalam, di sini ada disc brake yang cukup besar, ukurannya 16 inci. Ya, di bagian belakang juga sama, sudah disc brake. Stabilizer depan belakang pakai. Kemudian, suspensi dia menggunakan tipe McPherson Strut di bagian depan, yang belakang itu torsion beam Auto Family. Di bagian atas fender, sini, di atas ban maksud saya, di bawah fender, ada lapisan hitam. Di sini bahannya itu ngedop, plastik ya, plastik tekstur kulit jeruk. Nah, mundur sedikit,
Emblem hybrid nempel di bagian pintu depan kanan dan pintu depan kiri, menegaskan bahwa ini bukan Innova Zenix biasa, tapi dia Innova yang bermesin 2, motor listrik dan mesin gasolin. Spion dia tentu saja sudah auto retractable. Kalau kita kunci, dia nutup sendiri, buka sendiri juga spionnya. Di bagian bawah spion, di sini ada salam hangat pada saat kita buka pintunya. Namanya welcome light. Dia akan menyorot lampu ke bawah untuk menyorot apa yang akan kita injak sebelum memasuki mobil. Dan tentu saja seperti yang saya cerita di depan, di sini ada kameranya nyempil di bagian bawah spion kiri kanan untuk melihat bagian samping pada saat kita belok atau posisi mundur. Kameranya akan nyala sendiri otomatis. Handle sewarna dengan bodi, putih mutiara, tapi di bagian tengahnya ini ada tambahan list chrome. Masing-masing sama, empat-empatnya, depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Di bagian depan kiri kanan itu ada tambahan lagi tombol untuk smart entry. Sebenarnya bukan tombol, ini adalah area untuk disentuh aja. Kalau misalkan kita sentuh, dia akan berusaha untuk ngelock bodinya. Nah, dia kan bunyi nih, tit, karena saya tidak punya kunci untuk menutupnya. Kuncinya ada di dalam mobil. Untuk bukanya, kita tinggal masukin tangan aja dari luar ke dalam. Dia akan langsung auto unlock. Spion yang belum saya jelasin itu di bagian dalam kaca. Di bagian pojok-pojoknya itu ada lambang mobil dengan radar. Ini artinya adalah blind spot monitoring. Sistem ini akan memberitahu si pengemudi kalau misalkan ada yang mau nyalip dari belakang kanan atau belakang kiri. Sehingga pada saat kita nyalakan sen, misalkan nih ya ke kiri, terus mobil di belakang kiri mau nyalip nih, dia akan nyala. Didit, nimbulin suara juga di dalam. Sehingga menginformasikan seakan-akan jangan pindah jalur dulu, sabar gitu. Nah, di bagian bawah ini ada side skirt Modelista juga, karena yang seperti saya bilang, Modelista itu ada spoiler bumper depan, spoiler bumper belakang, side skirt kiri dan side skirt kanan. Menurut saya ini lekukannya manis banget auto family. Dari depan, ini warnanya bukan cuma satu tapi two tone ya. Ada warna hitam doff dan warna sewarna dengan bodi yaitu putih mutiaranya. Mengalir gitu lurus dari depan sampai belakang. Lekukan tegas juga auto family bisa lihat dari pintu depan sini, mengalir ke bagian quarter belakang. Di belakang sini dibikin tekukan lebih tegas lagi nih auto family. Jelas banget. Kapasitas tangki ini sekarang 52 liter ya. Ini di bagian bawah yang seperti saya bilang tadi di depan, yaitu sudah pakai disc brake juga. Depan belakang sudah disc brake. Pada bagian belakang, auto family akan melihat lampu yang modelnya baru. Di sini auto family akan teringat akan kakaknya itu yang mahal banget itu loh. Kakaknya Toyota ya maksudnya ya. Ya benar, di sini lekukannya itu seperti Toyota Land Cruiser yang harganya 2 miliar. Bener banget ya. Ini terlihat gagah dan potongannya pun kalau auto family lihat dari samping, di sini lurus rata. Lampu yang akan menyala di sini adalah lampu merah yang modelnya halus seperti lampu plasma. Di bagian bawahnya menggunakan bohlam masing-masing 1 buah. Nama kijang masih ada, nempel di bagian bawahnya lampu Innova dan menegaskan ini adalah Innova baru yaitu Innova Zenix di bagian bawahnya emblem. Sensor dibikin rata dengan bodi, kiri 1, di bagian tengah sini ada 3, di bagian kanan ada 1, berarti total di belakang doang ada 5 nih auto family. Spoiler bumper belakang dibikin begitu gagah dan tebal bentuknya. Di bagian bawah pegangan sini, ini ada lampu dan ada juga kamera yang terhubung dengan kamera 360. Bagian kiri kanan serta depan, membentuk kamera 360 yang memperlihatkan bagian sekitar. Di bagian bawahnya sini ada tombol nih, auto family. Tombolnya di sini ada 2. Satu yang panjang untuk membuka pintu, dan ini sudah power back door ya. Kalau kita pencet agak lama, dia akan ngebuka sendiri. List chrome di bagian atasnya dibikin tebal tipis tebal, menyambung dari sebagian kiri ke kanan. Di sini ada defogger belakang, wiper untuk semprotannya, high mount stop lamp, spoiler dibikin pipih, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil nih. Bentuknya seperti ini melengkung dari bagian atas, turun ke bawah, naik lagi ke bagian sampingnya. Di atas model antenanya sudah shark fin, bukan model yang tarik-tarikan lagi. Beralih ke pintu tengah, di bagian dalam pintu tengah tetap ada fitur yang namanya child lock. Sehingga auto family bisa mengizinkan atau tidak mengizinkan anak kecil buka pintunya dari dalam. Di bagian sini nih, tuasnya. Kalau kita buka, di sini kelihatan langsung bagian tapaknya itu lebar banget nih auto family. Pegangan pun di bagian samping sini ada pegangan tambahan sehingga auto family bisa naik dengan mudah. Serta jarak dari atas kepala sampai bagian bawah ini cukup lega sekali. Saya mau jelaskan adalah satu bagian yang penting banget dan ini spesial untuk kalian. Yaitu di bagian atas. Saya izin naik ya. Nah, di bagian sini ada kaca yang besar banget, ini disebutnya panoramic roof. Tapi bukan sekedar panoramik doang yang paten, di sini ada sebagian kaca di bagian depannya yang bisa kebuka. Kita sebutnya retractable. Jadi auto family, kalau misalkan ada anak yang suka nongolin kepala dari dalam mobil keluar, masih bisa di mobil Innova Zenix ini.
Auto Family bisa lihat di bagian dalam pintunya, ini adalah trim board yang dilapisi oleh bahan artificial leather. Dengan jahitan asli di bagian atasnya, di sini ada warna silver juga, list ya, memanjang dari bagian belakang sampai tengah, sebelum Auto Family menyentuh di bagian handle. Handle semuanya itu bahannya chrome ya, modelnya, warnanya. Dan di bagian bawahnya di sini untuk sandaran tangan pun juga bahan lembut, soft touch. Oke, di sini ada garis warna silver lagi, dan di sini potongan dia akan kena. Pada saat Auto Family tutup, dia akan menyatu dengan rapi. Tombol-tombol ada yang bagian depan kanan, di sini ada tombol untuk lock, unlock, sama untuk penyetelan spion. Spion itu bisa 3 setelan ya, setelan tertutup, terbuka, sama otomatis. Pas masuk ke bagian dalam, Auto Family akan merasakan ruangan yang lega. Ini adalah bagian paling mundur, jok depan ya, dan ini adalah bagian paling maju. Di bagian samping sini, Auto Family akan melihat di sini pengaturan manual untuk tinggi, bisa dinaikin atau diturunin, dan yang ini adalah pengaturan untuk sandarannya di bagian belakang. Tentu saja setir bisa diatur, pengaturannya pun lengkap. Ya, ada tilt dan teleskopik. Bisa disesuaikan dengan postur tubuh Auto Family masing-masing. Tombol di sebelah sini ada banyak, ada termasuk air purifier juga. Jadi di sini ada ion tulisannya, ada automatic high beam. Jadi lampu jauh bisa jadi dekat dengan otomatis jika ada lawan yang berkendara. Dia sensornya dari sensor lampu. Pengaturan manual leveling, tinggi atau turunnya, Auto Family bisa setel di bagian depan kanan sini. Di sini indikator untuk security, di sini adalah voice untuk ngebuka pintu belakang. Karena Auto Family bisa buka pintu belakang dengan cara ngomong Hi Innova, buka pintu. Ngomongnya tapi di belakang ya, bukan di sini. On off-nya ada di sebelah sini, buttonnya, tombolnya. Dan di bagian kanan kita bisa bukain pintu belakang dari tombol ini. Jadi pintu belakang itu bisa dibuka dari tombol dashboard, bisa dibuka dari remote, dan bisa dibuka secara manual dari pintu itu sendiri. Kita hidupin dulu mesinnya Auto Family. Nah, pada saat udah seperti ini, Auto Family jangan kaget, karena nggak akan ada bunyi mesin nih. Kalau misalkan kapasitas baterai hybrid itu di atas 40%, dia hanya akan ada muncul tulisan ready warna hijau, dikotakin tulisan ready-nya. Artinya, kalau udah ready seperti ini, Auto Family pindahin ke R, ke D, atau ke S, itu udah tinggal jalan sendiri. Nah, di bagian safety belt, kita kan harus pakai safety belt ya. Di sini ada pengaturan untuk tinggi rendahnya, sesuai dengan nyaman bahu Auto Family masing-masing. Jangan lupa, kita harus safety kalau driving. Nah, pada saat udah terpasang, karena dia pakai EPB, Electric Parking Brake, nah, kita posisiin ke D, tanpa harus kita menekan rilis EPB ini, mobilnya bisa langsung jalan dengan kita gas. Nyaman ya? Ini tipe Q, tipe yang paling lengkap. Tipenya sudah ada, namanya ini perekam kamera depan, ini untuk security, dimana untuk negara plus 62 atau Indonesia ini penting banget. Auto Family bisa mengatur dia boleh merekam atau tidak merekam. Ya, bebas, ada tombolnya di sana. Spion di bagian tengah, di sini ada tombol untuk pengaturan day night, ya, maksudnya day mode atau night mode. Kalau kita tekan seperti ini, nah ini kan lampu hijaunya nyala. Ada terang-terang di bagian belakang, dia akan meredup sendiri cerminnya, canggih. Nggak perlu lagi pakai tuas mekanikal, ditarik ataupun didorong. Kotak besar yang di belakang spion tengah ini adalah sistem canggih yang namanya TSS 3.0. TSS 3.0 ini udah full speed range, seperti Toyota Foxy. Posisi kita diam sampai berjalan, itu pengaturannya sudah bisa diatur dengan tombol yang ada di sebelah kanan dari setir. Ini adalah DRCC, Dynamic Radar Cruise Control. Enak banget. Saya pernah nyobain ya di Toyota Foxy pas lagi ngantri atau macet-macetan gitu. Saya nyalain loh DRCC-nya. Dia diem sendiri. Nah, pada saat mobil depan udah nyala, kita tinggal majuin aja dengan tombol cruise control-nya. Nyaman banget. Di bagian kiri, tombol setir ini ada fungsinya untuk pengaturan volume, ganti channel, dan lain-lain. MID yang di depan sini juga fungsinya banyak banget Auto Family. Bisa memberitahu Auto Family, ini sebenarnya yang lagi ngegerakin mobil, itu tenaga motor listrik, atau tenaga dari mesin, atau dua-duanya. Karena nanti ada arah panahnya terbaca secara otomatis. Contoh sekarang ini nggak ada arah panahnya, karena tidak ada proses berjalan mobil, tidak ada proses pengecasan dari mesin ke baterai hybrid, dan lain-lainnya. Head unit di bagian tengah ini modelnya cukup besar ya. Ini sebutnya T-shape, bentuknya seperti huruf T, Toyota artinya. TV besar di sini bisa banyak sekali fungsinya. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, dan Android Auto-nya ini sudah bisa terhubung tanpa kabel. Sebelumnya kan Android Auto bisa terhubung dengan kabel original ya. Sekarang bisa wireless. Keren. Nah, ada suara tuh. Kenapa mesinnya nyala sendiri? Karena ini baterai hybridnya sudah di bawah 40%. Secara canggih, Electronic Control Unit atau ECU
dia menilai, oh baterainya udah mulai rendah nih. Mesin utama hidup, ngecas lagi. Turun di bagian bawahnya head unit depan, di sini ada kisi-kisi AC, coba saya geser ya. Nggak bisa ditutup, jadi bisa geser ke kiri atau ke kanan aja. Di bagian tengahnya ada lampu hazard, di sini ada konsol untuk digital AC. Pengaturan AC, kecepatan AC, tombolnya di sini masih fisikal, enak nih ditekan-tekannya. Pengaturan AC belakang untuk on atau off bisa diatur juga dari sini. Pegangan transmisi, tuas transmisi ini yang saya suka juga. Bentuknya bener-bener kayak Land Cruiser. Jangan-jangan ini Land Cruiser Mini kali ya. Tombolnya ada di bagian samping, pengaturannya tinggal ditekan, kemudian pencet aja. Maksudnya ditekan pencet, kemudian dipindahin. Ke R, ke N, ke D, dan perpindahannya ini halus banget auto family. Modelnya dia lurus, kalau ke S tinggal belok ke kanan. Saya mau nyobain posisi R, karena saya mau lihat kamera 360 yang saya tunjukin di bagian depan sana. Wih, ini saya di dalam ruangan, tapi cerah banget loh auto family. Gimana kalau siang hari, pasti lebih cerah lagi. Dan sekarang saya juga mau nyobain kalau posisi belok. Nah, kamera yang sebelah kiri langsung nyala karena tuas untuk lampu sen sebelah kiri saya nyalain. Otomatis, keren. Saya pindah ke kanan, perpindahan antara kiri ke kanan kameranya cukup cepat, mantap. Di transmisi tadi udah, di bagian bawahnya transmisi ada colokan lagi nih. Colokannya bentuknya USB-C, 2 buah, satu kiri, satu kanan. Cup holder di tengah ada 2 juga, ditambah di bagian tengah-tengahnya ada lampu iluminasi kecil. Ini handrest yang bahannya udah artificial leather juga. Di bagian dalamnya ada charging, yaitu wireless charging. Wireless chargingnya ada tombol 1 buah, ditambah kalau wireless charging yang kita angkat, ada tempat atau space tertutup yang bisa menyimpan barang cukup banyak karena dia dalam. Auto family lihat deh, bahan jok yang digunakan oleh Innova Zenix itu bagus banget. Kenapa? Karena di bagian samping sini itu seperti doff ya. Doff-nya itu halus, bukan seperti kulit-kulit yang banyak keriputnya kelihatan seperti itu. Dan di bagian tengahnya ini bagian perforated, artinya ada celah-celah di mana suhu atau udara bisa bersirkulasi. Sehingga kalau auto family duduk, biasanya duduk kalau di bangku kulit full, itu kan bisa kepanasan ya punggung ataupun pahanya. Ini harusnya lebih adem, pasti lebih adem. Ditambah lagi ada sirkulasi AC yang dingin dari depan. Ini dia auto family, yang auto family tunggu-tunggu. Pengaturannya itu ada 2 buah. Yang pertama sebelah kanan itu untuk membuka tirai. Pencet aja 1 kali, dia akan membuka sampai full. Karena ini bukan panoramik biasa, sebelah kiri diadakan tombol lagi. Tombol untuk retractable dari kacanya agar bisa terbuka. Saya tekan. Tekan sekali aja, dia tapi tidak membuka sampai full. Dia akan stop nih. Nah, stop. Setelah stop ini, kita pencet aja sekali lagi sampai membuka benar-benar maksimal. Penempatan APAR atau alat pemadam api ringan bukan lagi di belakang kaki, melainkan ditaruh di pojok. Bentuk lingkaran atau diameternya emang lebih kecil sih auto family. Tapi setidaknya dengan posisi yang baru ini, kaki akan merasa lebih lega untuk menekuk-nekuk ke belakang. Tidak mentok dengan alat pemadam kebakaran yang ada di bagian belakang sini nih, belakang kaki. Habis ini kita bahas ke baris kedua yuk. Ini baris kedua Innova Zenix yang menurut saya sangat nyaman. Pergeseran bangkunya ini bisa diatur dengan tuas yang ada di bagian samping ya. Dan kalau misalkan auto family seneng banget kakinya ada sandaran, di sini bisa. Karena bangku captain seat-nya sudah otoman. Tombolnya itu ada di bagian samping juga. Kita tinggal tekan yang di bagian depan, maka dia akan naik sendiri sandaran kakinya. Begitupun kalau misalkan kita mau balikan, itu kita pencet tombol di bagian belakangnya. Sandaran bangku beda nih. Auto family bukan dengan tuas lagi untuk mengatur reclining-nya, tapi dengan tombol. Nah, tombolnya ada atas dan bawah. Kalau kita pencet atas, dia akan lebih rebah ke belakang. Kalau kita pencet yang di bawah, dia akan menjadi lebih tegak. Seperti itu. Kalau ini dibuka, ada meja kecil yang bisa untuk menaruh barang-barang. Di bagian depan yang saya lihat, ini ada hal spesial, yaitu ada dapat 2 TV. TV yang sebelah kanan sama TV yang sebelah kiri, ini kami sebutnya RSE. Rear Seat Entertainment ya. Dimana entertainmentnya yang biasa cuma 1 di tengah, sekarang menjadi 2 seperti Land Cruiser. Dan bedanya, ini sudah seperti Android. Dia bisa connect dengan hotspot yang bisa kita sharing. Nyalain aja WiFi, kemudian connect. Sebelah kiri mau nonton YouTube, misalkan.
Sebelah kanan mau nonton Netflix? Bisa. Jadi bisa nonton masing-masing nih. Bebas. Feel free sekarang dengan Innova. Udah makin lega, entertainment-nya makin banyak, tempat penyimpanannya juga banyak, dalamnya mewah. Ini full black ya kelihatannya karena ini tipe Q. Untuk semburan AC total berarti ada di tengah nggak ada ya. Oke, di atas nih ada dua nih. Dua, satu kiri dan satu kanan yang bisa dibuka tutup. Lampu di bagian kiri kanan, on off-nya bentuk tombol, tinggal dipencet. Dan kalau misalkan kita setel bangkunya sandaran, Auto Family bisa melihat luas ke atas sana. Kalau misalkan malam-malam mungkin enak ya. Tapi kalau misalkan siang, saya rasa Auto Family bakal sering menutup ini. Kalau misalkan ditutup kan tidak terasa panasnya. Pengaturan AC dan pengaturan untuk lampu iluminasi, Auto Family bisa menemukan di bagian tengah sini. Di belakangnya console box. Ada tombol auto, di mana auto ini bisa menyesuaikan AC sendiri sesuai derajat yang kita tentukan. Kecepatan angin juga bisa di setel sini, ada tombol off juga. Pengaturannya itu di bagian atas kipas ya, pengaturan untuk lampu iluminasi. Kita coba. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 setelan, dari redup sampai terang. Untuk penyesuaian sandaran pun, sandaran belakang dengan sandaran tangan, Auto Family nggak perlu khawatir nih. Karena ada bagian paling bawah itu segini, senderannya. Kalau kita naik satu klik, nah bisa segini. Naik lagi, bisa segini. Artinya kalau bangkunya lebih rebah, sandarannya bisa tetap lurus ke depan. Dan ini kokoh. Hebat. Ini saya di baris ketiga Auto Family. Di baris ketiga, Innova Zenix ini masih nyaman kok untuk 3 orang. Kalau misalkan ukurannya sesaya ya, ini di bagian tengah juga masih dapat nih headrest-nya. Bisa proper menyenderkan kepala kita. Di bagian belakang sini ada cup holder. Di sini ada 1, 2, 3 yang ukurannya sama. Ditambah 1 ukuran cup holder yang lebih kecil. Untuk meletakkan handphone, di sini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian kiri 1 dan di kanan 1. Colokan ada 1, bentuknya lighter di sini. Di plafon, di sini ada tambahan lampu plafon ya. Di tengah belakang ada 1. Terus sorotan untuk semburan AC kiri kanan masing-masing 1. Dimana ini bisa ditutup juga. Kisi-kisinya nih. Nah, bisa dibuka, bisa ditutup. Jadi kalau misalkan Auto Family tidak mau kesembur, tutup aja kisi-kisinya di sini. Dengan tinggi badan 178 cm, jarak antara lutut saya dengan bangku baris kedua, ini bangku baris kedua belum saya pindah-pindah ya. Ini adalah posisi duduk nyaman saya di tengah. Jarak dengkulnya masih ada 6 cm, dan jarak kepala saya dengan plafon ini masih ada sekitar, ya sama, 6 cm juga. Jadi cukup lega. Dan kalau Auto Family sendirian mau dorong bangku ini, di sini ada tuas tambahan. Tarik aja, habis itu dorong ke depan. Jadi nggak perlu tangan kanan Anda menggapai-gapai di bagian depan. Lebih mudah seperti ini. Pada baris ketiga, bagasi, Auto Family bisa lihat ini di bagian kiri kanannya, ada cantolan yang bisa digunain untuk pasang cargo net. Kiri sama kanan masing-masing 1 buah. Ini bangkunya masih bisa di setel senderannya ya. Paling rebah itu kurang lebih segini Auto Family. Ini cukup rebah banget sih. Nah, dan kalau misalkan Auto Family tidak memakai sandaran jok yang di bagian tengah, ini bisa dicabut, disimpannya di bagian samping sini. Saya tutup dulu ya. Ada tambahan tali yang untuk mempermudah kalau misalkan dorong jadi tidak terbanting gitu. Yang di bagian kanan juga kita lipat dulu. Setelah dilipat dan ini semua menjadi rata lantai. Tapi saya mau nunjukin dulu bahwa di bagian bawahnya di sini juga ada penyimpanan lagi. Inilah penampakan dari bagasi yang totalitas dengan bangku baris ketiga yang sudah dilipat. Nah, bicara tentang harga, kalau misalkan Auto Family lihat nih di press list, yang paling rendah itu harganya 419 juta. Itu tipe G CVT. CVT artinya Matic ya. Yang paling mahal, yang sedang saya review, ini adalah yang paling tinggi 614 juta rupiah. Tipe Q Hybrid Modelista. Ini semua plat B Jakarta ya, berlaku di bulan ini. Nah, pastikan juga Auto Family kalau misalkan mau beli Innova, belinya di Auto 2000. Karena Auto 2000 banyak promonya. Contoh, ini ada promo super hemat 30%, beli tipe terendah mulai dari 136 jutaan DP-nya. Kalau misalkan tipe yang tertinggi itu mulai dari 198 jutaan. Apa sih untungnya beli di Auto 2000? Kalau misalkan Auto Family beli di Auto 2000, itu bisa mendapatkan layanan ekstra 5 tahun free Astra Award. Astra Award adalah emergency road assistant yang hanya dimiliki oleh grup Astra. Dimana kalau Auto Family ada apa-apa di jalan, pergi keluar kota, kunci ketinggalan di dalam mobil dan tiba-tiba terkunci pintunya, bisa ditolongin. Bannya tiba-tiba kempes, itu juga bisa ditolongin. Ada pihak yang tidak libur, namanya Astra Award,
7 kali 24 jam itu siap standby bantu Auto Family. Dan kalau misalkan mau servis nih, Auto Family nggak perlu khawatir. Karena kalau misalkan servis, kita tinggal telepon aja. Bisa datang tuh ke rumah atau ke kantor, ke tempat yang nyaman untuk Auto Family melakukan servis. Pembelian Innova mendapatkan paket servis namanya T-Care. T-Care itu bisa 7 kali servis, 6 kali gratis ya ganti olinya. Pertama kan 1000 km, itu 1 bulan. Berikutnya tambah 5 bulan, 10.000, 20.000, 30.000, 4.000, 3 tahun atau 60.000 km itu dijamin sama Astra Auto 2000. Garansi baterai, ini sekarang udah bukan 5 tahun lagi nih Auto Family. Sekarang berganti menjadi 8 tahun atau 160.000 km. Jadi nggak perlu khawatir pakai mobil hybrid ya. Itu dia seluruh ulasan kami mengenai Innova terbaru yang tipe QHV Zenix Modelista. Nanti kami akan mengadakan lagi ulasan-ulasan lainnya. Mudah-mudahan dipermudah, dipelancar, ada tipe G, tipe V, kami akan ngebahas juga perbedaan-perbedaannya. Sehingga Auto Family bisa melihat tuh perbedaannya apa aja dan bisa memilih dengan leluasa. Dan jangan ragu beli di Auto 2000, kunjungi website kami di www.auto2000.co.id atau download di Play Store atau di App Store biar Auto Family tahu nih ada promo apa aja yang sedang kami laksanakan. Auto Family yang belum subscribe dulu channel ini, tinggalkan like dan komen di bawah kalau misalkan ada penjelasan saya yang kurang memuaskan atau masih membingungkan. Sebisa mungkin kami akan membantu jawabnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!